Jadi kita masuk ke materi mengenai nanti dikirim rekamannya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Sambil kerja boleh. Enggak apa-apa. Jadi terus terang saya akan memperlakukan teman-teman di sini betul-betul seperti ketika Anda mengikuti kelas saya, gitu ya. Jadi nggak ada unsur, kemarin ada yang tanya, ini cuman preview, nanti disuruh ikut kelasnya. Ya, nanti saya memang akan menjelaskan tentang kelas, tetapi tidak utama. Anda tidak harus ikut, tetapi saya akan memperlakukan Anda profesional, ya, persis seperti ketika saya coaching di kelas. Ya, karena itu ada PR, ada rekaman saya kasih begitu ya. Paling tidak Anda bisa tahu, oh kelasnya itu begini loh, begitu ya. Nggak harus ikut nanti ada kelas apa, nggak wajib ya. Saya berharap betul-betul yang pemula bisa paling tidak menguasai MetaTrader-nya dulu ya. Oke. Nanti ada rekaman, Pak. Cuman kadang-kadang ada yang, Pak, saya enggak hadir ya, nanti rekaman. Nah, itu yang kadang. Oke, sip. Jadi, kita masuk ke berikutnya, yaitu mengenal fitur-fitur MT4. Seperti yang saya katakan tadi, fitur-fitur yang akan saya jelaskan tidak semua fitur, tetapi beberapa fitur dasar dulu. Supaya apa? Supaya Anda tidak bingung. Kalau semua tiba-tiba saya jelaskan, ini caranya menggunakan misalkan ini backtester segala macam ya kan. Nanti Anda akan pusing ya kan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fitur. Misalkan seperti ini ya. Umumnya orang akan ini. Saya jelaskan dulu yang atas. Oke. Di sini ada file. Nah, Anda bisa untuk terutama yang tadi, sebetulnya gambar Anda juga bisa Anda simpan. Ya, misalkan saya mau nyimpan gambar ini, save as picture, bisa. Nanti masuk ke salah satu folder. Kemudian kalau tadi mau buka account dan lain-lain, ya. Nah, ada di sini. Nanti besok lah saya akan jelaskan cara memasang indikator dan lain-lain di sini. Open data folder, ya. Ini besok saja, MQL4 dan lain-lain. Nah, tapi Anda lihat di sini ada file, kemudian ada view. View ini untuk tampilan. Saya tidak tahu, Bu Meliana tadi yang tidak muncul apanya. Misalkan tidak muncul ininya, biasanya ada di sini. Ya. Status ini misalkan saya buang standarnya misalkan. Nah, jadinya begini. Standar saya centang, ini dicentang semua. Ya, dicentang semua view-nya. Pak, supaya supaya selalu dia keluar, nggak usah dicentang-centang terus tiap kali buka gimana, Pak? Harusnya sekali centang dia langsung keluar. Harusnya ya. Sekali sebentar. Harusnya sekali centang itu dia langsung keluar. Ya. Jadi seperti yang ini, karena mungkin saya tidak tahu di tempat Ibu kenapa kok tidak keluar ya. Tapi sebetulnya sekali centang nanti dia akan keluar seterusnya. Status bar, cat bar, ini dicentang. Kalau ini tidak saya centang, nah dia ada yang hilang. Ya, cat bar, nah ini cat bar ini namanya ya. Lalu status bar itu atas. Ya. Bentar, mana ini yang hilang? Oh, status bar yang ini. Sorry, status bar. Jadi ini dicentang, lalu toolbar, ya, dicentangin semua. Mau customize juga bisa. Nanti customize saya ajarin, ya. Customize itu misalkan tempat Ibu ada yang hilang, ya. Jadi di sini Anda klik aja yang di toolbar itu customize. Apa yang enggak ada, ya.
Yang tidak ada apa bisa, ini kebetulan tempat saya semua ada. Misalkan apa ya, yang tidak ada di saya misalkan terminal untuk trading ini saya kembalikan misalkan ya, dia ada di sini. Nah, lihat di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada. Cara memunculkannya bagaimana? Tadi lewat view, customize ya, lalu cari di sini. Diklik begini lalu insert. Nah, dia muncul. Ya. Misalkan saya sering ngeprint misalkan. Saya sering ngeprint ya, saya pasang catnya sering saya print misalkan ya, saya taruh di sini, saya insert. Nah, muncul ngeprint. Tapi saya tidak perlu misalkan. Yang ada di sini ya, saya remove aja. Saya klik remove. Terminal penting, strategi tester, register virtual server, misalkan ini saya nggak penting, misalkan saya remove. Register signal nggak penting, saya remove. Ya. Jadi yang nggak penting-penting bisa di-remove. Tapi kalau mau menampilkan juga bisa ditampilkan. Caranya dengan view. Kuncinya di view. Ya. Ini juga bagian dari ini tadi ya. Nah, oke. Ini file sudah view lalu insert. Insert itu biasanya kalau kita ingin menampilkan tools ya. Misalkan ini, misalkan di sini saya kan ada Fibonacci, ya kan? Di tempat ibu, di tempat bapak-bapak mungkin nggak ada. Caranya bagaimana menampilkan? Ya, insert ini tadi. Kalau Anda mau pakai Fibonacci kan harus ke insert, lalu Fibonacci, lalu retracement klik, lalu Anda pasang sini misalkan. Ya kan? Nah, agak beda ya punya saya. Cara nariknya mungkin. Nah, jadi lalu di sini nggak ada. Jadi ini misalkan tempat Anda juga nggak ada kan. Nah, jadi saya hapus dulu Fibonacci ya. Kalau mau pakai Fibonacci lagi juga harus nampilkan klik insert lagi, ya kan? Nah, caranya sama seperti tadi. Misalkan saya mau pakai lagi. Nah, kita bisa menempatkan tool-tool yang sering kita pakai di sini. Caranya bagaimana? Misalkan ini mau saya remove lah. Jadi caranya taruh kursor Anda di ujung sini yang ada tanda panah, klik kanan, keluar customize, ya, klik customize. Jadi saya contoh nih, saya sering pakai rectangle. Tapi di sini belum ada rectangle. Saya sering pakai teks. Di sini belum ada teks, ya, dan lain-lain. Nah, saya mau menempatkan di sini. Mana yang sering saya pakai? Tujuannya apa? Supaya saya tidak terlalu sering ke insert, ambil. Jadi saya bisa taruh di sini. Apa tadi? Fibo retracement misalkan. Oke, saya klik Fibo retracement, tersorot begini, klik insert. Oke, saya sering pakai rectangle. Saya klik rectangle, saya klik insert. Saya sering pakai teks. Klik teks, insert. Muncul semua di sini, ya. Jadi ini nanti adalah fitur-fitur yang akan kita gunakan. Ya, chart juga. Nah, chart sebetulnya juga kelihatan di sini ya. Misalkan grid. Grid itu apa? Ini tidak ada gridnya ya. Saya mau pasang grid, saya klik aja. Ini garis-garis ini grid. Ya, saya tidak terlalu suka karena mengganggu ya saya ini. Volume ya ada ya. Ini semua yang di chart ini semua yang berhubungan dengan chart. Time frame-nya misalkan, ya kan? Ini saya pakai 4. Saya mau pindah 1 jam. Nah, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Jadi ini segala sesuatu yang berhubungan dengan chart. Ya. Namun kebanyakan sudah ada di sini. Lalu tools. Jadi ini nanti aja. Ini agak mau ganti password, mau apa? Yang lain itu nanti lewat sini ya. Nah, kemudian window ini tampilan ya, tampilan nanti saja itu juga sebetulnya juga ada di
biasanya muncul di sini. Oh, enggak. Oke, enggak apa-apa. So, nah, jadi itu fitur-fitur. Kita turun, tadi ini sudah. Turun yang bawah. Create new card tadi sudah ya. Shortcut-nya untuk membuat menampilkan chart itu di sini. Ada forex 1, forex 2, spot metal, ya, forex 3. Nah, itu kemudian ini profile. Profile ini nanti kalau kita ingin menyimpan beberapa, ini kan satu chart, beberapa chart nanti kita simpannya dalam profile, tapi tidak perlu. Saya akan ngajari yang sering digunakan dulu saja. Pak, tadi saya pilih bahasa Indonesia, gimana cara ubah jadi bahasa Inggris? Pakai Google Translate, biar sama. Apanya Pak? Yang itu ya? Oh, saya tidak tahu. Apakah mestinya ya ke webnya tadi, ya kan? Ke webnya tadi, ke web XM tadi, coba cari di sana. Kalau tidak bisa, coba tanyakan ke customer service-nya. Kan di situ biasanya ada bantuan. Ya, ada bantuan. Itu bisa langsung chat aja pakai bahasa Indonesia di sana. Tapi rasanya kalau sudah jadi mungkin akan kesulitan. Ya, mungkin akan kesulitan. Ya. Ya sebetulnya sih nggak terlalu signifikan kok Pak bedanya ya. Saya tidak tahu malah. Saya kalau pakai bahasa Indonesia justru jujur malah bingung ya. Justru kayak handphone apa pakai bahasa Indonesia saya juga bingung. Nah, oke, saya masuk ke sini. Ya. Jadi ini tadi sudah, ini kan penting ya kan untuk nampilin per apa, mata uang apa. Kalau sudah tidak perlu, sudah Anda tampilkan, ya sudah tidak perlu dipasang. Oke, ini juga nanti ini strategi tester. Nah, ini auto dan lain-lain. Saya sebelum ke new order, cara order, saya ingin meninjau ini dulu, beberapa ini ya. Satu adalah ini saya close dulu ya. Saya close karena terminal ini, terminal trading. Kalau Anda ada trading, dia ada di sini. Tapi saya close saja. Caranya ya pakai X ini ya. Nah, sebelum ke new order, cara order, saya mau ke sini dulu. Ya, kita punya 3 tampilan chart. Satu candlestick, yang lain adalah bar chart. Ya, yang lain bar chart. Ini sebetulnya sama persis dengan candlestick. Sama persis, nggak ada bedanya. Ya, sama persis dengan candlestick, cuman beda tampilan. Kalau candlestick ada bodinya, kalau bar chart nggak ada bodinya. Maksudnya apa nggak ada bodinya? Jadi dia kurus-kurus begini. Cuman pedomannya adalah dia selalu mulai dari open itu di sebelah kiri. Ya. Kalau close di sebelah kanan. Nah, kalau Anda ketemu ini opennya di sebelah kiri atas, close-nya di bawah, berarti ini candle merah. Ya, berarti ini candle merah. Mari kita coba. Ya, mari kita coba. Jadi sama persis sebetulnya, hanya beda. Cuman orang lebih familiar dengan ini pasti merah, ya kan? Ini pasti merah. Ini semua merah yang ini. Ini juga merah. Karena dari atas, sebelah kirinya di atas. Yang ini pasti biru. Nah, yang biru mana? Yang dari kiri bawah, ini pasti biru. Nah, ya. Coba kita pindah sekarang ke candlestick. Oke. Kita pindah ke candlestick, pasti sama. Nih, nggak kelihatan kan tempat saya tadi ini jadinya biru ya. Jadi sebetulnya mirip sekali, sama. Bar chart namanya. Ini candlestick chart. Nanti lebih dalam materi-materi ini di kelas, kalau Anda ikut kelas, kalau enggak apa-apa. Tapi umumnya orang-orang sudah pada paham. Lalu ini line chart.
bentuknya begini. Jadi dia hanya menghubungkan close candle close. Jadi seperti ini tadi kan, close-nya di sini, dia hanya menghubungkan close, ini close-nya saja, bullish, candle naik, close-nya di atas. Jadi dia hanya menghubungkan harga-harga penutupan, harga-harga closing. Oh, sudah bisa. Thank you, Pak. Ya. Oh iya, lewat view juga ada ya. Saya masalahnya nggak pernah kepikiran. Mana? Oh, language ini. Oh, I see. Indonesian ada ya. Gimana kalau diganti? Oh, harus restart. No. Jadi, ini line chart, ini candlestick chart, ini bar chart. Ya, kita punya ini. Lalu, setiap candle ada kurun waktunya. Maksudnya apa kurun waktunya? Ada kerangka waktunya. Ini yang tadi saya jelaskan. Kalau kita taruh di M1, berarti dia ya M1 1 menit ganti, 1 menit ganti, 1 menit ganti. Ini 1 menit ganti, 1 menit ganti. Ya. Bagaimana saya supaya bisa tahu ini mau ganti kurang berapa detik? Kita bisa pakai indikator. Nah, indikatornya yang mana? Indikatornya sudah saya kirim ke grup Anda. Ya. Coba kita ke Telegram lagi. Ini grup Anda kan? Ya, saya cari. Nah, di sini ada file. Nah, ada watermark. Ini tutorial yang connect Telegram dengan laptop tadi ya. Ini ada candle time. Ini silahkan di download. Ini bukan untuk dibuka loh ya. Ini untuk di-download. Sorry. Jadi tidak bisa dibuka. Nah. Ini di-download, ini juga di-download. Ya. Ini di-download, ini juga di-download. Lalu, bagaimana memasukkannya? Kalau sudah ada klik download, punya saya semua sudah ada masalahnya ya. Bentar. Nah, caranya bagaimana untuk bisa tampil di sini? Tadi kan sudah Anda download, ya kan? Bentar, saya lebih baik begini aja. Saya taruh ini di... Karena sudah terlanjur ada di tempat saya. Oh, oke, sebentar. Saya copy aja. Saya jadi dua tadi ya. Watermark dan ini candle time. Nah, oke. Jadi Anda tadi kan download. Download kan masuk ke folder download Anda. Ya kan? Jadi masuk ke download folder Anda. Nah. Oke. Nah, ada di download folder Anda ya. Nah, di sini caranya adalah ini biarkan dulu, sudah masuk, sudah ada. Anda bisa klik kanan ya. Klik kanan, copy. Oke. Lalu Anda masuk ke XM ini tadi. Kemudian klik file. Ya. Jadi ini cara menginstall indikator ke dalam MetaTrader 4. Lalu klik folder, jadi file tadi, lalu klik folder data ya. Lalu di sana ada MQL4. Klik 2 kali MQL4, lalu klik indikator. Lalu tadi sudah ada copy kan, klik kanan, paste. Ya, karena tempat saya sudah ada, maka saya klik replace lah. Ya, oke, candle time. Nah, yang tadi juga satu candle time, yang satu watermark.
klik kanan, copy, ya, lalu masuk lagi ke yang tadi, sama, ya, jangan di close dulu, lalu klik kanan, paste. Anda juga bisa langsung tadi copy dua-duanya langsung, ya, nah, masuk. Jadi di sini sudah ada candle time, sudah ada watermark, lalu close, ya. Ini juga harus di close supaya refresh. Jadi ini di close dulu. Di close, lalu Anda cari di dashboard Anda, ya. Cari di dashboard Anda. Kita tinggal membuat order, santai aja. Tadi ini ya, ada lambangnya XM, Anda bisa klik ini tadi. Jadi kenapa kok mesti di close? Beberapa yang bagus di close, kadang-kadang nggak di close juga bisa, tapi lebih baik close lalu open lagi. Nah, bagaimana menampilkannya? Jadi Anda bisa masuk ke misalkan salah satu ya, misalkan ke sini, ini kan H4. Lalu saya ingin menampilkan yang mana dulu? Yang custom ya. Saya mau menampilkan yang spread tadi. Ya, saya klik custom, oke. Di sini muncul kan FXC candle time and spread. Nah, klik. Udah, ini Anda mau ganti warna sih boleh. Ganti warna merah misalkan ya biar kelihatan, atau biru biar profit terus, boleh. Nah, ini muncul di sini. Artinya apa ini? Artinya spread ini, spreadnya adalah 19 poin. Jadi 1,9 pips. Ya. Kemudian kapan? Ini kan H4, berarti 4 jam sekali ganti. Kapan dia ganti? Ya, kapan dia ganti? Dia 17 menit 41 detik akan ganti candle baru. Ya, akan ganti candle baru. Paham ya? Jadi ini gunanya untuk tahu oh mau ganti atau enggak. Kalau M1 ya nanti dia akan nunjukin kurang 23 menit. Ya. Kalau H4 ya akan ketemu. Kalau di D1 kapan gantinya ya masih 977 menit. Ya. Jadi dalam menit ya. Nah, saya kembali ke H4. Itu tadi yang spread. Kemudian Anda kan sudah download 2, install 2. Yang satu watermark. Watermark itu tujuannya supaya Anda muncul di sini, ya, muncul di sini. Jadi ambil aja di custom tadi FXC watermark. Nah, ini harus diisi. Caranya apa? Nah, yang harus diisi cuman yang ini, isi nama Anda di sini. Misalkan tadi ya, siapa tadi? Mbak Lulu. Ya kan, Lulu FX, wah, Lulu Forex, sudah, nggak usah yang lain diganti, Anda klik, ya dia akan muncul H4 Euro USD. Jadi ini Anda bisa langsung tahu, oh ini punya Anda. Gitu. Kalau di kelas saya wajibkan ini sekarang, karena kalau koreksi saya bisa langsung tahu, oh ini punyanya si A, ya. Oh, dia di Euro USD H4. Langsung kelihatan. Ya. Nah, oke. Itu 2 tadi sudah. Ya. Sekarang order sekarang. Ya, order. Order itu ada 2, teman-teman. Ada 2 cara order. Yang pertama adalah order. Ada 2 jenis order, sorry. Ada 2 jenis order. Yang pertama adalah order instan. Pak, kalau template-nya nggak kelihatan, ambilnya di mana? Maksudnya apa template-nya nggak kelihatan? Oh, ininya nggak kelihatan. Yang ini, nggak ada begitu ya. Ya dicari di view, di anu tadi dicari. Ya, di custom, tadi mana ini? Nah, ini. Di toolbar ini dicari template ini. Nanti akan ketemu. Ya.
Pak, kalau H4 itu kan tiap 4 jam muncul candle baru, ya. Jadi kalau kita buka pasar jadi kalau pasar buka 8 jam kerja ada 2 candle, enggak. Nah, ini forex itu bukan 8 jam kerja. Forex itu 24 jam kerja. Ya, 24 jam kerja. Liburnya hanya Sabtu dan Minggu. Beda dengan saham, ya, beda dengan saham. Kalau saham Anda misalkan ikut saham apa? Lokal. Ya mulai mungkin ya, saya nggak ikut lokal, jam 8 sampai mungkin jam 3 misalkan, atau jam 5. Saham Amerika ya setengah 9 nanti sampai jam berapa begitu. Lalu tutup. Ini enggak. Ini jalan terus. Sampai nanti hari Sabtu pagi dia baru close. Nanti Senin pagi umumnya jam 4 pagi dia buka. Kenapa? Karena pasarnya beda-beda. Ada pasar Australia, nanti disambung dengan pasar Asia, lalu disambung dengan pasar Eropa, lalu disambung dengan pasar Amerika. Terus begitu. Karena itu forex ini keistimewaannya salah satunya itu ya. Jadi bukan hanya 2 jam ya. Maaf Pak, tampilan H4 Euro USD setting di mana? Maksudnya apa Pak Rusli? Tampilan H4 Euro USD setting. Oh yang tadi apakah ketinggalan? Jadi di sini Pak. Ambil di custom ini tadi, FXSW watermark. Nah, Anda cari di sini. Ini kan ada isi nama Anda, ya. Isi nama Anda di sini, tulis nama Anda. Kalau yang pernya dia akan otomatis akan muncul. Punya saya sampai sekarang belum muncul. Boleh di close saja dulu Pak Gun, dihapus ya. Cara hapusnya bagaimana? Cara hapusnya tadi dari ini. Iya, enggak enak ini ya bahasanya, saya ganti dulu deh. Nah. Oke, jadi sudah terlanjur ya. File, buka data, open file order, lalu ambil di sini MQL4 indikator, dicari di sini, disorot. Misalkan saya mau menghapus ini ban, ya saya del aja, hilang. Lalu diinstal seperti awal tadi, ya, diinstal seperti awal. Oke, kita ngomong ke masalah order sekarang. Kita ngomongin order. Ada 2 jenis order, ya. Jenis ordernya apa saja? Satu order instan, ya. Saya sebut order instan atau market price instan atau market price. Lalu ada namanya pending order atau order yang ditunda. Nah, target hari ini kita belajar pending order, ya. Belajar pending order. Kok pending order? Instant order. Besok kita belajar pending order. Ya. Jadi targetnya sekarang adalah kita belajar bisa order secara instan. Oke? Nah, instant order. Bagaimana cara melakukan instant order? Ada beberapa cara. Ada cara gampang, ada cara yang lebih gampang, gitu ya. Cara gampangnya bagaimana? Wah, minum saya habis. Bentar. Cara yang gampang, tapi sebelum order pertama-tama Anda harus tahu dulu ya, dalam trading forex, Anda bisa melakukan order buy dan sell sekaligus. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalkan harga posisi sekarang di sini. Ya kan? Saya memprediksikan, ini misal ya, nggak usah diambil hati. Ya, misalkan saya memprediksikan
karena di sini ada SNDQ misalkan, ya, harga ketika masuk ke sini nanti akan naik. Nah, sebelum naik, saya akan lakukan buy. Jadi ketika kita naik, ketika kita buy, ya, ini pergerakan harga, ya. Ketika kita mengharapkan harga ini naik, misalkan terus begini, tapi kita punya gambaran, oh kemungkinan nanti dia naik. Maka kita bisa lakukan buy duluan. Buy di sini. Alasannya apa? Macam-macam. Ya, teknik itu yang nanti kita pelajari di kelas. Tapi ada aneka macam teknik, ya kan? Ada aneka macam teknik tapi harus ada alasannya. Jadi di sini saya mengharapkan, katakanlah saya kasih warna merah, artinya belum terjadi, ya kan? Saya mengharapkan, saya memperkirakan harga akan naik. Maka saya lakukan order buy di sini. Nah, kalau sudah buy, ini ordernya kan buy. Ya kan? Ordernya kan buy, beli saya. Nah, saya mengharapkan naik. Pertanyaannya naiknya sampai di mana? Kan gitu. Naiknya sampai di mana? Nah, di sini saya akan memberi batas yang namanya take profit atau TP. Ya. Ini kalau perkiraan saya benar, harga bergerak naik, maka nanti saya terkena TP. Berarti saya profit. Namun, misalkan saya buy di sini tadi, ya kan? Rupanya saya salah. Ternyata analisa saya salah, harga ternyata nggak naik tapi turun. Maka saya pasang di bawah ini yang namanya stop loss atau SL. Atau yang sering dikatakan pengaman, ya. Karena kalau nggak pakai stop loss bahaya. Kenapa? Karena kalau Anda order nggak pakai stop loss, jadi saya misalkan begini harganya turun, kalau begini stop loss Anda kena. Ya sudah, ruginya berapa? Rugi di sini saya rugi antara harga saya beli dan harga saya stop loss. Bayangkan kalau dia tanpa stop loss, harga turun terus. Ya kan? Uang Anda bisa habis. Ya, uang Anda bisa habis. Jadi konsep buy sell harus dikuasai dulu. Ini kalau saya buy. Sebaliknya misalkan, ya, misalkan samalah, misalkan begini, harga sampai di sini, saya merasa harga ini akan tertahan, di sini kira-kira dia akan turun. Maka yang saya lakukan, kan harapannya turun, ya kan? Berarti gambaran saya harga akan turun. Prediksi saya harga akan turun. Sebelum turun di sini, saya lakukan order sell. Ya, nanti masalah sell-nya berapa dan lain-lain nanti. Yang penting Anda paham dulu konsep buy sell-nya dulu. Ya. Nah, saya sell di sini. Kalau saya benar, berarti kalau dia benar-benar turun, maka di sini saya letakkan yang namanya take profit. Bagaimana kalau salah? Nah, selalu harus diberi peluang untuk salah, ya. Karena kalau enggak mungkin. Sering sekali orang yang merasa sudah master dan lain-lain nggak mau pakai stop loss. Akhirnya ya MC namanya, margin call, ya. Atau kasarannya uangnya amblas gitu, habis. Jadi kalau ternyata dia turun, saya profit. Berapa profitnya? Ya sejauh order sell saya sampai ke TP tadi. Kalau ternyata dia nggak turun, malah naik, ya sudah, kena stop loss. Saya naruh stop loss di sini. Ya kan? Karena ini batasnya. Nah, begini. Ya. Jadi, saya bisa meletakkan order sell, bisa meletakkan order buy. Masalah buy sell Anda harus tahu konsepnya dulu ya, belum teknisnya. Nanti teknisnya
kita ajarin. Tapi harus paham dulu, oh berarti kalau buy itu kalau saya perkirakan harga mau naik. Berarti kalau beneran naik saya profit. Kalau ternyata turun saya kena stop loss. Oh, kalau sell itu berarti saya mengharapkan harga turun. Ya. Kalau turun berarti kalau ini kan candle merah ini menunjukkan turun, candle naik menunjukkan candle hijau menunjukkan naik. Ya kan? Kalau saya sell dan ternyata dia turun, maka justru saya profit. Ya, kalau dia turun maka saya profit. Nah, kalau ternyata saya sell ternyata dia naik, maka saya kena stop loss. Konsep itu dulu harus diajari. Teknisnya, kelasnya kapan? Oh nanti Pak, nanti. Nanti dikira iklan saya. Saya anu dulu. Jadi hari ini pun saya ajari beberapa metode sederhana. Jangan khawatir ya. Besok pending order juga saya ajari beberapa teknik sederhana tapi ya. Sederhana. Dan hanya untuk latihan, jangan dipakai untuk order betulan ya, di demo aja. Nanti saya ajari. Saya pelan-pelan satu konsep buy sell dulu, lalu bagaimana cara melakukan buy sell. Ini yang order instan ya. Ini yang order instan. Oke. Order instan ya. Jadi ada beberapa cara ya. Misalkan ini EU ya, sebentar. Ini juga kok sama mirip-mirip semua ya. Misal saya punya ini prediksi begitu ya. Saya punya prediksi, katakanlah sudahlah ambil yang ini. Sebetulnya cocok yang bawah. Nah, harga akan terhalang ketika sampai di sini, harga akan terhalang. Jadi akan naik. Gitu ya. Karena ini ada pagarnya begitu. Ini contoh saja ya, contoh. Jangan ditiru. Nah, bagaimana saya order? Anda bisa pakai yang cara ini. Ya. Cara ini. Tapi cara ini nanti kelamaan. Saya lebih suka yang tadi ini. Nah, karena instant order ya. Instant order. Saya akan melakukan buy di sini. Ya, sudah sekarang aja. Karena ini instant order ya. Kalau nunggu dia masuk ke sebetulnya yang ideal nunggu ke area ini, tapi sudahlah. Anda bisa klik ini, di ujung ini ada panah ya. Anda klik. Nah, Anda mau buy atau sell, nanti tinggal ditekan. Ini kan mau buy misalkan, ya. Tapi harus diatur dulu lotnya. Ini lotnya 0,05. Misalkan saya kok agak ragu-ragu, oke lah 0,01 aja. Saya buy, tinggal klik buy. Nah, pertama mesti keluar begini, tidak apa-apa. Dicentang lalu oke, ulangi lagi buy. Sudah dapat buy kan, ininya segera ditutup ya. Karena apa? Kesentuh lagi nanti jadi order. Nah, saya mengharapkan harga akan naik. Naiknya sampai di mana? Ya kan? Untuk take profit. Kurang lebih ya ini agak ngawur, mungkin naik sampai di sinilah. Nah, Anda tinggal drag saja. Ini di drag. Jadi garis ini kan ada garis order buy. Kalau Anda lihat di terminal, kalau ditampilkan terminal di trade ini transaksi, nah dia sudah jadi order ini. Katakanlah ininya mau saya hapus dulu ya, TP-nya saya hapus dulu lah. Oke. Jadi ini, nah Anda lihat di sini order buy Anda sudah terjadi, sudah tereksekusi. Jadi ini namanya buy order, kapan waktunya segala macam dicatat dengan detail. Ya, order tanggal nomor sekian, lalu waktunya sekian-sekian, lalu tipenya buy, ukuran tadi lotnya berapa,
volume lotnya tadi 0,01, simbolnya apa, artinya di pair apa Anda buy, di GU, ya kan, di harga berapa, di harga ini persis, stop loss, TP belum, sekarang yang gerak-gerak terus ini adalah harga yang sedang berjalan. Nah, kenapa kok langsung rugi? Karena ada yang namanya spread. Ya, ada yang namanya spread. Selisih harga jual dan harga beli. Nah, sekarang saya mau pasang TP. Ya kan? Gampang caranya. Tinggal Anda sorot aja begini. Ya. Keluar panah atas bawah itu. Kalau TP, buy berarti saya tarik naik. Ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya mungkin di bawahnya biru-biru ini. Nah, inilah. Biasakan jarak, Anda lihat perbandingannya. Kalau saya untung itu kurang lebih sekian, kalau saya loss kurang lebih sekian. Berapa dolar? Anda tinggal sorot aja. Kalau loss 5,42 dolar minus. Kalau untung 9,47, kurang lebih 1:2. Biasakan dari awal, kalau Anda akan order, kalau Anda trading, biasakan cari yang minimumnya 1:2 antara stop loss dan TP. Minimum, ya, 1:2. Itu cara order buy, ya. Misalkan apa? EU. Oh, kurang lebih ya. Oke, inilah ini. Ini saya mau sell misalkan. Sama seperti tadi, ya. Saya mau sell 0,01. Nah, ini diganti dulu pakai panah ini. Saya mau sell. Ya. Klik. Nah, lihat dia masuk kan. Jadi yang ada di atas ini berarti order sudah tereksekusi. Jangan lupa ditutup order instan order tadi. Nah, kalau sell berarti saya mengharapkan harga turun. Kira-kira di mana harga turun? Oke, kira-kira ini ngomong kosong ya, di sini. Stop loss kira-kira di mana? Mungkin di atasnya ini. Nah, sorot berapa? Ya kan? Jadi tinggal ngedrag aja. Ini sekitar 5 dolar, ya 4,7. Ini sekitar 11-10-an mungkin. Nah, 10. Jadi 1:2. Secara kasat mata aja kelihatan. Dan jangan sering-sering lihat ini. Kenapa? Nanti Anda gemeter. Ya, kalau mau profit gemeter dan lain-lain. Nah, itu cara order buy atau sell, ya. Nah, sekarang teknik. Begini. Saya akan ngajari satu teknik, tapi Anda harus menunggu ini ya. Yang valid sebetulnya di H4 atau D1. Tetapi ini hanya untuk latihan ya. Jadi PR-nya nanti tadi, PR yang pertama adalah Anda latihan men-setting chart. Oke. Lalu dikirim, termasuk juga dengan open 7 mata uang utama ya, 7 pasangan utama dengan ditambah gold. Ini PR yang pertama. PR yang kedua, Anda melakukan order. Ya. Ordernya sebetulnya boleh ngawur. Ya, boleh ngawur. Paling tidak satu orang mengirimkan 10 kali order atau 10 kali order di mata uang yang berbeda. Ngawur boleh. Karena ini cuma untuk latihan order ya. Ngawur boleh. Karena untuk latihan order saja. Time frame-nya saran saya ya H1 ke atas lah ya. Supaya terbiasa. Nah, H1 ke atas. Ordernya kalau order berarti seperti ini tadi, misalkan tadi GU Anda klik print screen ya kan? Anda masukkan ke Telegram. Ini contoh, ini ngawur enggak masalah. Oh, sudah banyak yang buat. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada ordernya. Ya. Satu orang minimum 10 kali order. Jadi 5 kali buy, 5 kali sell. Paham ya? Nah,
mungkin ya, sebentar, ini teman-teman Ichimoku sedang tanya, moving OP tidak dihitung. Mereka sedang ujian. Kalau Anda lihat di grup 4 pilar, mereka sedang mengumpulkan ujian trading. Di tempat kita untuk Ichimoku ada ujiannya ya. Jadi kembali lagi, jadi cara mengirimkannya tadi seperti itu ya. Mana tadi? Nah, 10 berarti ada 5 buy, 5 sell. Ngawur boleh. Tapi kalau Anda mau nggak ngawur, saya kasih satu tips teknik, tapi kadang-kadang Anda harus menunggu. Ya, Anda harus menunggu. Menunggunya apa? Jadi misalkan di H1 lah. Namanya inside bar. Ya, inside bar. Apa itu inside bar? Jadi inside bar itu adalah candle yang ada di dalam. Jadi ada macam-macam inside bar, tetapi intinya inside bar itu, bentar, saya gambarkan. Ya, siap. Jadi inside bar itu, misalkan ini ada candle, ya, bentar, saya buat gambarnya. Ini ada candle, nah, katakanlah ini dengan shadow, ya. Ini kan open, ini close. Nah, kemudian ada candle baru. Candle barunya terserah apapun. Katakanlah bullish juga. Nah, bullish misalkan begini. Nah, kemudian ini. Ini namanya inside bar. Atau bisa jadi candlenya bearish. Ya. Candlenya bearish. Ini mother candle, ini baby candle. Nah, baby candlenya bisa jadi mungkin begini. Ya. Yang penting ada di dalam dan langsung ya. Jadi setelah ini langsung ini atau ya, bukan ini terus ini terus ini. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ini namanya inside bar. Jadi dia berada di dalam range mother candle. Nah, inside bar cara tradingnya bagaimana? Ya, cara tradingnya kita menunggu dia breakout. Jadi misalkan inside bar-nya yang ini, ya, kan kemudian ada candle naik misalkan, ya, atau yang ini dulu lah, inside bar-nya ini ya, kemudian ada candle berhasil turun sampai di sini. Oke, Anda boleh langsung setelah ini close, ingat setelah ini close muncul candle baru, ya. Setelah ini close muncul candle baru. Jadi meskipun candle barunya belum jelas tapi sudah pindah muncul begini, Anda boleh sell. Ya, Anda boleh sell. Muncul candle baru, Anda boleh langsung sell di sini. Kalau dia breakout-nya atas, breakout itu artinya berarti candle berhasil menembus dan close. Close di bawah atau close di atas. Nah, misalkan ini ternyata munculnya kemudian breakout-nya breakout naik. Gini ya. Maka Anda boleh, begitu ini muncul candle baru, Anda langsung lakukan order buy. Lotnya berapa? 0,01 dulu lah. Ini hanya untuk latihan ya, jangan untuk serius-seriusan. Contoh misalkan, mana? TP stop loss-nya Anda tentukan. Kalau stop loss-nya ya di bawahnya ini, stop loss ini, stop loss-nya di bawahnya ini, TP-nya Anda tentukan lah. Paling tidak 1:2 dengan stop loss-nya. Ya. Paling tidak 1:2. Ya. Nah, ini cara pertama. Sebetulnya ada lagi cara kedua. Cara keduanya, ini yang atas bawah ya, bisa buy, bisa sell,
kalau breakout mother candle. Tetapi kalau mother candle-nya ini kemudian sebelumnya merupakan satu tren, ya, gerakan kuat seperti ini, maka kebanyakan adalah ikuti buy-nya. Contoh seperti ini, ya. Contoh seperti ini. Ini kan gerakan kuat. Naik, 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 lalu di sini ada inside bar. Oke, inside bar. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa buy setelah inside bar ini langsung. Tidak harus menunggu dia breakout, ya. Setelah inside bar, stop loss-nya bagaimana? Ya, stop loss-nya biasanya di tengah atau 50% dari mother candle. Kadang ada yang kalau mother candle-nya terlalu besar ya 50% atau di sini. Kena stop loss enggak apa-apa, ini hanya untuk latihan, ya. Ini hanya untuk latihan. Jadi ada dua cara, Anda mau pakai yang atas bawah, breakout atas ya saya buy, breakout bawah saya sell, atau yang mau satu arah. Kalau satu arah, meskipun belum breakout, Anda boleh ambil, tapi syaratnya ada gerakan kuatnya, ya, ada momentumnya istilahnya, ada momentumnya. Ini hanya untuk latihan ya, tidak boleh digunakan untuk real, karena untuk real nanti ada syaratnya lebih lanjut. Kalau ini tidak tergolong inside bar, mana tadi? Ini, karena sama. Boleh sama salah satu, tetapi yang satunya enggak sama. Ini inside bar. Ya, ini inside bar. Lihat, ada gerakan kuat turun, meskipun ini turun terus naik, tapi dia di dalamnya, ini overall kan turun. Ya kan, di dalam. Anda boleh langsung ambil. Paham kira-kira teman-teman? Jadi, saya ulang ya, PR1 adalah membuat setting MetaTrader, beserta mengeluarkan 7 pair ditambah gold, menampilkan chart 7 pair tambah gold. Satu kali ini saja, satu kali screenshot, print screen kirim. Lalu PR yang kedua adalah 10 kali order, terdiri dari 5 kali order buy, lengkap dengan stop loss dan TP-nya, 5 kali order sell lengkap dengan stop loss dan TP-nya. Anda boleh menggunakan teknik, boleh juga ngawur, karena masih belajar. Ya kan? Yang penting sasaran saya Anda bisa order buy atau sell. Nah, kalau menggunakan teknik, Anda bisa pakai teknik inside bar. Inside bar ada 2 jenis, bisa ketika inside bar adalah candle yang di dalam candle. Ya, jadi ada mother candle, ada baby candle. Anda bisa melakukan order ketika breakout atas ya buy, setelah breakout ya, breakout bawah ya sell. Instant order. Ya, Anda juga bisa melakukan tanpa menunggu breakout. Mau buy, mau sell, asal didahului gerakan kuat, ada momentum. Itu ringkasannya ya, ringkasan PR-nya. Besok kita ketemu lagi jam yang sama. Oh ya, rekamannya agak nanti, biasanya butuh waktu untuk convert ya. Oke? Jelas ya teman-teman ya. Nanti yang sudah kerjakan PR langsung saya koreksi. Oh iya, teman-teman, tolong kalau misalkan di tempat Anda ada macam-macam indikatornya, saya berharap indikatornya dibuang dulu ya. Misalkan di sini ada moving average dan lain-lain begini kan, biasanya ada moving average ya. Mana tadi indikator saya? Jadi ada, nah, ada moving average-nya begini dan lain-lain, tolong dihapus dulu ya, supaya
saya ingin cat Anda clear aja dulu seperti ini. Cara hapusnya bagaimana? Klik kanan, list indikator. Nah, di sini akan muncul. Ya. Cari moving average lalu hapus atau Bollinger Band atau apa. Oke. PR-nya jelas ya. 10 transaksi berarti 10 kali foto. 10 kali screenshot, Mas, ya. Nggak apa-apa, nanti satu-satu akan saya lihat. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk pada pertemuan sore hari ini, siang hari ini. Kita ketemu lagi besok jam yang sama. Saya harap semua sudah kerjakan PR. Ya, terutama teman-teman yang merasa pemula, ya. Kalau yang sudah nggak pemula ya sebetulnya nggak terlalu perlu. Besok kita akan masuk materi yang lebih dalam lagi, termasuk bagaimana membuat misalkan seperti di tempat saya ini kan ada XM, ada beberapa XM, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4. Istilahnya di cloning. Itu materi untuk besok ya. Jadi besok jamnya sama. Kita akan tepat mulai jam 10. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan. See you. Sampai jumpa. Oke.